organisasi ini masih dipenuhi catatan tinta merah, catatan tinta merah. Pemirsa, saat ini saya bersama Elma Teana, seorang artis yang pernah tinggal selama 9 tahun di Padepokan Gatot Brajamusti di Sukabumi, Jawa Barat. Mbak Elma, 9 tahun bukan waktu yang singkat. Bagaimana pertama kali Anda bisa mengenal Gatot Brajamusti dan akhirnya Gatot menguasai hidup Anda selama 9 tahun? Ya, waktu itu saya dikenalkan sama kakak saya gitu. Waktu kakak saya mengenalkan kepada saya tuh memang sudah ada info bahwa dia adalah orang pintar lah, bisa inilah, bisa itulah. Cuma waktu itu saya nggak terpengaruh dengan kehebatan dia awalnya gitu kan. Nah, akhirnya saya mengalami kasus perceraian di mana waktu itu heboh banget kan berita perceraian itu yang akhirnya sampai melibatkan keluarga saya yang menekan saya, kakak saya juga banyak di infotainment mengenai saya. Waktu itu saya sempat shock 3 hari saya nggak bisa makan. Andai kata makan juga saya buang lagi. Jadi benar-benar mengalami stres yang aku kemana ya gitu. Ngerasa waktu itu, aduh aku tuh pengen mati aja deh tapi nggak berani, takut gitu kan. Ya akhirnya di posisi itulah tiba-tiba beliau itu nelpon saya gitu. Maksudnya SMS, kalau kamu nggak bisa kemana-mana lagi udah kesini aja hijrah gitu kan. Kan sebelumnya aku pernah dikenalin, ya udah deh apa salahnya sih saya hijrah gitu kan. Ya akhirnya aku datang ke sana itu masih sepi, gelap. Sana itu ke Padepokan di Sukabumi? Sukabumi itu memang hanya sebuah rumah, bukan padepokan, hanya rumah biasa aja, gelap gitu kan. Akhirnya saya ngobrol gitu. Tapi memang waktu itu beliau itu merangkul saya sebagai seorang kakak. Dan dia mendeklar bahwa ini adik saya. Kepada keluarganya juga bilang saya ini adik saya gitu kan. Jadi saya juga menerimanya pada saat itu dia adalah seorang kakak yang bisa memberikan saya kenyamanan gitu. Saya banyak dinasihatin akhirnya. Saya dinasihatin waktu itu, Elma kamu harus banyak ngalah. Kalau dalam perceraian ini kamu nggak boleh bersih. Pokoknya dia banyak memberikan saran-saran yang waktu itu saya merasa nyaman gitu kan. Ya udah kamu minta maaf aja, jangan terlalu menyerang. Nanti akan jadi lama prosesnya gitu kan. Apalagi mau rebutan anak. Pokoknya advice-nya itu semuanya bagus-bagus. Dan saya merasa ada, aduh enak banget ya, nyaman banget ya gitu kan gitu. Awalnya gitu kan. Ya sudah dari situ akhirnya saya dibimbing. Dipanggil guru ngaji gitu kan, terus kita ngobrol secara inilah gitu, nyaman gitulah. Akhirnya awal gitu kan. Nah setelah itu mulailah muncul padepokan gitu loh. Jadi mulailah. Apakah Anda tidak curiga orang yang baru pertama kali mengenal Anda tetapi perilakunya sangat-sangat baik? Ya waktu itu aku berpikirnya nggak ada siapa-siapa lagi tempat aku untuk bisa curhat gitu kan. Emang pada saat itu memang beliau itu kalau secara pribadi mungkin ya orang akan merasa senang. Siapapun orang tuh mau laki mau perempuan kalau udah ngobrol sama beliau tuh pasti menyenangkan orangnya gitu. Orangnya simpatik, berkarisma dan merangkul gitu. Dan saya melihat gitu teman-teman tuh kalau saya liatin wah beliau tuh pinter banget gitu. Ketika pertama kali Anda ke Sukabumi, apakah Anda langsung tinggal di sana atau ada proses pulang pergi dari Jakarta Sukabumi dan awalnya proses masih pulang pergi. Pulang pergi akhirnya begitu udah diputuskan perceraian, saya menghindar, akhirnya saya hijrah di sana. Jadi 3 bulan saya nggak pulang-pulang. 3 bulan tidak pulang-pulang. Apa saja yang Anda lakukan di Sukabumi? Ya waktu itu ya masih dalam proses pembuatan inilah, maksudnya memanage gitu loh, maksudnya beliau sudah memulai dengan menggunakan pakaian-pakaian Islami gitu kan, sudah mulai ada pengajaran-pengajaran, mendatangkan guru-guru gitu. Saya sih waktu awal-awal masih mengambil positifnya aja gitu. Kemudian masuklah kasus Reza. Nah begitu kasus Reza booming, meledak gitu kan di sana, ya disitulah mulailah gitu yang disebut dengan padepokan itu akhirnya ramai, diperbincangkan lah gitu. Akhirnya dalam 9 tahun itu sebenarnya saya nggak netep terus ya. Begitu ada Reza masuk, saya mulai pulang pergi. Kadang-kadang pernah kok saya nggak datang 1 bulan, saya pernah. Andaikan datang juga cuma seminggu sekali gitu. Pada hari-hari ngumpul-ngumpul aja gitu. Kayak memang kan di sana senang ya ngumpul-ngumpul rame-rame gitu. Berapa banyak orang yang tinggal di Padepokan? Waktu saya dan Reza datang, akhirnya mulai rame. Mulailah
kayak seperti ada pengobatan-pengobatan gitu ya. Saya juga pernah sih waktu itu pas datang pasien-pasien, Elma kamu bagian yang ini ya, Reza kamu bagian yang ini. Saya sempat sih ngalamin proses itu, kebagian orang-orang yang bermasalah gitu. Anda sebagai apa? Sebagai konseling atau? Iya, saya apa? jadi saya datang tuh permasalahannya apa Mbak? Lebih kepada konselin aja. Nanti abis itu mereka langsung berobat, terus mereka bawa air gitu. Itu tahun berapa tepatnya ketika semua itu terjadi? Itu 2004. 2004, Nah, Reza 2004. bergabung di tahun 2004 sama, bedanya cuma 3 bulan sama saya. Elma Jadi, duluan. ya saya duluan, baru 3 bulan kemudian Reza masuk. Dan selama di Padepokan, apa saja kegiatan selain mengaji, mendengarkan ceramah, apalagi kegiatan di sana? Iya, banyak hiburan di situ. Memang benar, maksudnya memang ya kalau ngaji itu biasanya tuh kita di pagi di waktu subuh gitu ya kan. Nah, saya juga sempat kok ngalamin saya tuh harus ngapalin surat-surat, abis itu nanti dites gitu ya. Nah, malamnya kebanyakan hiburan. Hiburan itu berupa? Nyanyi. Organ tunggal, Beliau tuh hobi karaoke. banget nyanyi, hobi karaoke, hobi biliar. Tapi di semua yang dipermainkan itu sebenarnya belajar kalau menurut saya ya. Jadi misalnya gini, banyak kayak misalnya ibu saya bilang apaan sih kok Padepokan main biliar lah atau nyanyi-nyanyi lah atau apa ya. Mereka memandang lihat seperti itu. Tapi karena saya di dalamnya yang ngerasain yang waktu itu diajarkan tuh bukan biliar sembahyang biliar. Di situ kita belajar berpolitik dalam misalnya main biliar nih. Nah, misalnya wah kamu tuh orangnya terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jadi sambil belajar gitu. Misalnya ada filosofi dalam biliar itu. Misalnya kamu mau ke sana tapi akhirnya yang masuk putih kan. Jadi bukan hanya main-main aja tapi nah dalam hidup kamu terlalu terburu-buru nih. Kelihatan dalam permainan gitu. Tapi hanya orang tertentu lah gitu kan yang memang mengerti gitu apa sih gitu yang diajar seperti catur mau pusing gitu kan. Diajarin ya karena kita kan berkolaborasi ya dengan sesuatu yang gaib lah di sana gitu loh. Jadi kayak misalnya saya bisa tuh main biliar sendiri gitu kan. Terus kayak misalnya ada yang ngomong lah misalnya, coba Elma pukul, giliran aku mukul aku nggak bisa. Ya udah coba si ini, jadi kayak main dengan banyak orang gitu loh. Itu Elma dalam kondisi sadar ya? Sadar, makanya dengan kasusnya yang terjadi sekarang saya sih nggak menyangka ya, maksudnya sangat disayangkan. Ya kita itu di sana itu kita memang tahu yang namanya aspat. Jadi asmat itu asap nikmat, benar? itu mah asmat, ini aspat. Jadi aspat itu apa? Jadi gini loh, beliau itu memang selalu berbicara kepada kita semuanya bahwa memang menguasai sesuatu yang gaib, ya. Dia bilang kalau misalnya kalau orang-orang pintar tuh kalau mau zikir ada sesuatu yang dibakarin gitu, jadi fana atau gimana gitu ya. Terus menggunakan media ini. Jadi dia itu kepengen dengan melalui si aspat itu memediasi supaya bagaimana jin itu masuk ke dalam badan kita. Jadi aspat nanti itu bentuknya seperti apa? Ya, nah itu yang salah itu adalah tempatnya. Kayak kemenyan gitu dibakar Ya atau? bentuknya memang seperti kristal gitu. Bentuknya memang seperti kristal. Saya pernah waktu itu kan saya agak shock gitu melihat itu kan. Saya dibilang bahwa itu bukan, pasti kamu berpikirnya jelek ya gitu. Ini bukan sabu Elma, ini namanya aspat. Buat apa? Itu Gatot gitu. sendiri yang berbicara iya, seperti buat itu? apa ini aspat gitu ya. Ini kan menguasai alam gaib, menguasai apa supaya nanti kamu akan ngerasain sendiri bagaimana nanti berkolaborasi dengan sesuatu yang gaib itulah gitu kan. Ya kita kan namanya juga dulu tuh orang bodoh kan, maksudnya aku tuh ya anggaplah itu kesalahan yang tidak aku mengerti lah gitu kan. Ya sudahlah akhirnya. Dan kita juga bukan seperti orang-orang yang ketagihan begitu enggak. Jadi ada 1, 3, 5. Dan mereka kata kita pun menghisapnya juga dengan bacaan yang diberikan gitu kan. Ya udah habis itu kita menghisap 1 kali udah